Fatal, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yesus adalah Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa? Ada banyak pendapat yang berbeda-beda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang jelas, kita hanya bisa tahu kebenaran jika apa yang Tuhan nyatakan itu tertulis di dalam Alkitab. Kebenaran bukanlah asumsi pendapat manusia atau kata orang. Tuhan tidak dapat kita mengerti dengan akal pikiran kita yang terbatas. Untuk mengenal Tuhan, haruslah Tuhan itu sendiri yang menerangkannya. Roh Kuduslah yang menuntun dan membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Yohanes 16 ayat 13. Roh Tuhanlah yang menyelidiki segala sesuatu apa yang terdapat di dalam dirinya. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Apa yang dimaksud dengan back to the Bible? Apa yang kita tanyakan tentang Alkitab yang adalah kebenaran dari Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan menjawab melalui Alkitab juga, yang adalah firman-Nya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, nubuatan Tuhan untuk Yesus jelas. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus adalah Bapa itu sendiri, Bapa yang kekal. Ayat ini sangat jelas. Yang kedua, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan Yesus adalah Allah karena hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah Allah dan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Itulah firman. Yang ketiga, Yesus dan Bapa satu, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada manusia dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan hidup yang kekal. Yang keempat, mengenal Yesus adalah mengenal Tuhan itu sendiri atau mengenal Bapa itu sendiri. Sering saudara kita hanya menganggap Yesus utusan, padahal ayat ke Yohanes 17 ayat 2 jelas dikatakan, Yesus mempunyai segala kuasa atas yang hidup dan yang dapat memberikan hidup yang kekal. Adakah utusan atau manusia yang seperti Yesus? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang kelima, Yesus setara dengan Allah karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Bapa yang sering disebut Allah Bapa. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Setara dengan Allah berarti
Allah itu sendiri. Yang keenam, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang Yesus katakan sama seperti apa yang Bapa katakan. Dan apa yang Yesus kerjakan, Bapa lah yang mengerjakannya. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh, Yesus adalah Bapa yang akan menjadi hakim untuk semua manusia. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Allah. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Hanya Tuhanlah yang menghakimi semua manusia. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar dan percayalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia menantimu karena Dia mengasihimu. Tuhan memberkati.